Ya, share screen ya, Bu. Ini kalau apa namanya pengelolaan data yayasan yang menaungkan sekolah itu kan menggunakan aplikasi Verval Yayasan. Nah, kalau untuk perekaman data PTK baru ini menggunakan aplikasi Verval PTK. Alamatnya itu ada di Verval PTK, vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Ini saya masuk ke apa namanya Verval PTK-nya yayasan ya untuk perekaman data PTK baru. Iya. Ya, jadi kalau di yayasan ini operatornya Mas Ahmad Syarifuddin ya. Dan nanti yang bisa merekamkan data PTK baru itu hanya Mas Ahmad Syarifuddin. Nah, ketika merekamkan data PTK baru itu sekolahnya harus sudah bernaung di NPYP Yayasan. Nah, NPYP Yayasan itu yang ini alamatnya di Verval Yayasan ya. Kemudian yang Yang terakhir 180 ya Pak ya. 180 berapa ya Bu? 741 ya Bu. AM 180. Oh iya, nomornya ya. ya 7641. Itu 76 Pak. ini 7. ya. Heeh. Nah, ini NPYP dari yayasannya. Mm-mm. Kan hanya satu NPYP ya. Nah, nanti Betul. kalau masih ada apa namanya masih ada NPYP satu sekolah punya satu NPYP nanti bisa menghubungi apa namanya pusat untuk minta di merger NPYP-nya. Nah, ini yang sudah bernaung itu sekolahnya ada 187. Ya, Nah, 187. nanti misalkan dari 187 satuan pendidikan ini ada guru baru yang datanya itu belum pernah terekam di Dapodik, nanti menjadi tugasnya Pak Ahmad Syarifuddin untuk melakukan perekaman data PTK-nya. Nah, perekaman data PTK-nya ini menggunakan tadi aplikasi yang Verval PTK ini. Ini kan ada fitur eh, penambahan PTK ya, tambah PN PTK. Ini tinggal dipilih, kemudian diisikan ininya, datanya, si PTK baru tadi. Mulai dari nicknya, kemudian namanya, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, kemudian agama, kemudian kalau ada kebutuhan khusus dipilih ya, apa kebutuhan Hmm. khususnya, kemudian dipilih status perkawinannya, kemudian diisikan emailnya. Hmm. Nah, yang semua variabel ini harus terisi nanti, yang ada tanda bintang merahnya. Ya. Hmm. Kemudian untuk NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, ini nanti datanya akan dipadankan dengan data Dukcapil Kemdagri. Jadi Hmm. isiannya harus sama dengan yang ada di Dukcapil Kemdagri. Bisa jadi yang di dokumen akta kelahiran atau kartu keluarga itu datanya beda dengan yang ada di Dukcapil Kemdagri. Kalau beda seperti itu nanti harus diperbaiki dulu datanya atau isiannya harus sesuai dengan yang di Dukcapil biar nanti datanya ini bisa kerekam atau diajukan direkam. Nah, setelah mengisi data identitas ini juga harus mengisi data domisili. Jadi si guru ini tinggalnya di kabupaten mana, nanti tinggal diisikan ya. Ini tugasnya Mas Syarif nanti. Misalkan di Jogja, misalkan dipilih di Jogja, kecamatannya di mana, Domisili itu sesuai KTP ya Pak? tinggalnya Atau di mana, Bu? tinggalnya atau Iya, KTP Pak? tempat tinggalnya. Oh siap. Dia harusnya tuh tempat tinggalnya itu kalau aturannya sekarang kan dia tinggal di mana itu harus pindah dokumennya harus di lokasi dia tinggal. Nah, ini diisikan nanti. Kalau sudah diisikan semua, baru nanti diisi data kepegawaiannya. Jenis PTK-nya apa? Ini ada beberapa pilihan ya.
tinggal dipilih yang sesuai dengan jenis PTK yang bersangkutan. Kemudian diisikan status kepegawaiannya. Status kepegawaiannya apa di yayasan itu. Kemudian kalau ini khusus untuk yang PNS, CPNS ya, yang mengisikan ini. Kalau enggak, kalau dari yayasan nggak diisi nggak apa-apa yang. Jadi yang harus diisikan yang ada tanda bintang merahnya. Lembaga pengangkatnya ini harus diisi dari yayasan misalkan. Kemudian SK pengangkatannya, nomornya berapa, TMT-nya tanggal berapa diisikan, sumber gajinya dari mana, misalkan dari yayasan yang sumber gajinya. Kemudian apakah sudah memiliki lisensi kepala sekolah yang dipilih? Kalau belum, tinggal diklik yang belum ini. Kemudian di- nanti kalau apa namanya, kalau sudah keisi semua ini ada keterangannya nih, merah-merah ini artinya harus diisi. Kalau yang hijau ini sudah terisi. Tapi kalau yang merah ini harus diisi. Kemudian diisikan penugasannya. Si guru ini ditugaskan di sekolah mana? Jadi dipilih wilayahnya itu wilayah sekolahan tempat guru ini ditugaskan. Misalkan ditugaskan di Jogja tadi, tugaskan di Jogja, tinggal dipilih sekolahnya. Oh, nggak ada ya sekolahnya yang di Jogja ya? Semarang, Mas. Semarang. Nah, misalkan yang di Semarang ini dipilih. Oh, Kota oh kota. Semarang. Nah, ini kan di kota Semarang ini kan ada dua sekolah naungan ya dari yayasan. Nah, misalkan ingin ada guru baru yang datanya belum direkam ini di TK Islam Bakti 1, ini tinggal dipilih sekolahnya. Diklik, kemudian diisikan nomor surat tugasnya. Nomor surat tugas ini dari penugasan dari kepala sekolahnya atau dari yayasannya. Kemudian diisikan tanggal surat tugasnya, TMT surat tugasnya, kemudian nanti SK penugasannya itu dilampirkan. Jadi tinggal dipilih filenya, dipilih nanti dimasukkan atau di open ini. Kalau di open dia masuk ke upload file ini. Nah, kalau sudah nanti tinggal di checklist, checklist terus disimpan. Nah, ini kalau masih ada yang belum terisi, ini nanti ada Merah-merah. keterangannya merah ini. Ini harus diisi, harus lengkap diisi. Yang ada tanda bintangnya itu harus diisi. Nah, kalau sudah disimpan nanti akan masuk ke approval. Nah, approvalnya ini karena kebanyakan kan sekolahnya sekolah PAUD ya, TKKB itu nanti approvalnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Nah, kalau seperti ini TK Islam Bakti 1 ini misalkan lokasinya ada di Kota Semarang. Nah, nanti harus di-approve pengajuannya ini oleh admin di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi, kalau admin Dinas Kota Semarang itu membuka aplikasi Foral PTK, nanti ada pengajuan perekaman data PTK baru dari TK Islam Bakti 1 ini. Ini yang harus di-approve nanti oleh si admin dinasnya. Nah, kalau sudah di-approve oleh admin dinas, nanti baru datanya bisa ditarik ke atau datanya itu ada dialirkan ke manajemen Dapodik di Setijen. Nah, nanti setelah datanya ada di manajemen Dapodik, operator sekolah itu baru bisa narik datanya ke Dapodik sekolah untuk ditugaskan di sekolah di TK Islam Bakti 1 misalkan. Nah, untuk perekaman dan penarikan data dari manajemen Dapodik itu seperti itu apa namanya mekanismenya. Kalau sudah ditugaskan di manajemen di Dapodik sekolah, datanya di sync, baru nanti datanya ini masuk ke Perval PTK di tingkat satuan pendidikan. Nah, nanti misalkan gurunya ini belum memiliki NUPTK, nanti si operator sekolahnya atau operator satuan pendidikannya itu bisa mengajukan penerbitan NUPTK.
Mungkin itu terkait dengan perekaman data PTK baru. Ada yang ingin ditanyakan atau bingung? Ya, betul nih. Pelan-pelan Pak Seto. Iya, Hmm. Oke. Bu Inel mungkin ada yang bingung. ada yang tanya Bu Inel. Ya mungkin kita buka tadi ada yang raise hand ya Ibu Iya. Iya, apa boleh. pencet apa? Mungkin sambil A- jalan kita bisa memberikan waktu untuk yang bertanya ya Pak Seto. Iya, a- boleh. atau izin Bu Inel langsung aja untuk apa Oh, demonstrasi. oh Ada ya yang mau boleh. masukan gitu. Ada Ini datanya. ada Bu Elga, ada Bu Elga nggak sini? Ya, Oh Pak, ada ini ada. Oh, sudah ya, datang. Ya Ya, silakan. Elga ini boleh. Riau Bu Vivin. Iya, tadi belum. Beliau beliau mau memasukkan ini ya apa eh, Data karyawan guru ini ya. PTK Ya. baru ya, kepala Oke, Pak. yang baru. kepala yang Datanya baru ada, Silakan ya. Bu Bu. Elga nih. Bu Elga ada Datanya ada yang kan nanya Bu? soalnya. Sekalian Bu datanya disiapin biar langsung di ini sama Pak Di, Seto di-share di upload bawah, Bu, di notifikasi itu, di Oh, atau chatting, di di Chat. chatting, di chatting kan ada dari kirim chat file. Iya, chat kirim ke aku file. juga nggak apa-apa Bu Hmm. Japri. kenapa? Kirim file di chatting kan bisa. Sebentar ya. Ya, Satu lagi ya Bapak Ibu, ini kalau melakukan perekaman data PTK baru itu maksimal jam 8 malam karena jam 8 itu akses ke Dukcapilnya ditutup. Jadi Jadi nanti setiap hari sampai jam 8 malam, setiap iya, hari. iya Ibu. Weekend? Nanti bisa lagi itu di pagi hari sekitar jam 7-an atau jam 6. Itu aksesnya dibuka lagi, bisa dilakukan lagi perekaman data PTK baru. Jadi antara jam 8 malam sampai jam 6 pagi itu aksesnya ditutup. Hmm. Weekend, Pak? Sama Ibu. Close ya? Oh ya, enggak kalau weekend sama jam 8 sampai jam 8 malam setiap Oh. hari itu. Hmm. Jadi kalau ngerekamnya jam 9 malam misalkan itu nggak akan bisa kerekam datanya. Karena kan proses pemadanannya mesti nggak bisa. Sudah dikirim datanya, Mas? Bu Sebentar ya. Elga, Iya, Oh, Pak. belum. Ini kan datanya di WA nih, saya tarik dulu sebentar ya. Oh ya. Oh, pakai WA aja. Atau dikirim ke Saya WA aja. yang atas nama siapa Bu? Miss Yang atas nama Miss Zeta Gianti. Zulfikar dengan Ibu Miss Gianti. Ya udah Zeta Zulfikar dulu aja ya. Biar aku Iya, iya. baca. Boleh Pak Seto jadi aku Iya, Ini kirim apa ya? iya. Kirim Pak Seto. ini ada di grup KTP-nya. IPB WI Nasional. Aku kirim KTP-nya Bu Zeta ini Pak Seto. Oh iya, Terus apa sebentar. lagi? SK penugasan, Mas. Artinya Pak Seto, ketika Iya, ingin memasukkan apa PTK baru, mereka-mereka sekolah yang sudah kemudian merger itu sudah nggak perlu sendiri ya Pak? iya Ibu. Nanti yang Kan langsung melakukan, di yang melakukan Pak dari Sarif yayasan pusat. Sarif Jadi ya. transfer nanti ya. si sekolahnya harus lapor ke yayasan pusatnya. Hmm, ini Pak Sarif yang narik datanya ya? Apa? Ya udah kirim ke Pak Seto sebagian. Iya, Oh, udah. Bu Zeta dulu guru. Nanti habis ini Bu Miss Gianti kepala sekolah. Oh iya. sudah buka Jadi dulu. saya lagi apa ngeraba-raba mindahin dari apa WA ke Zoom. Oh, kalau pakai HP ya, Bu Elga ya. Iya, Bu. Oh ya, udah ini di grup Agak nasional susah Pak loh Sarif. itu. Iya, Iya, kalau pakai di HP. grup nasional Pak Sarif, masukin aja Pak Sarif. Ini saya coba sekalian ini ya, apa? Isi ya. Ya, Demo langsung sekalian Pak. saya Iya, share dia Pak ini, Pak Seto. sudah saya share screen ya. Bukan share dokumen yang diminta. Sudah, sudah, Oh, sudah, Oh, sudah. sudah sudah ya. kelihatan. Oh, yang ini nggak bisa di copy ya, bentar.
Saya ketik dulu ya. Astagfirullah. Nama ibu kandungnya tahu nggak, Mas? Ibu kandungnya Donna Darwenis kalau yang Zeta Zulfikar ini. Bentar Donna sebentar. Darwenis. Ya, Donna Darwenis. Donna Donna Darwenis. Darwenis. Ya, tadi ada di KTP. Bu Zeta kalau bisa dibantu nanti nama ibu kandung Bu Miss Gianti ya, Bu Zeta. Bu Zeta tadi ada nih di sini. Iya. Satu dulu ya, Bu Elga Iya, ya. Nanti iya, kan iya. Heeh, Ini biar nyiapin Bu nanti kan. siap. Kalau Bu Miss Gianti saya nama ibunya apa? Belum tahu. Oh. Tadi nama bukunya, saya tulis dulu. Donna Darwenis ya tadi ya. Agamanya Islam ya. Ini benar agamanya Islam kan, Bu? Iya, Terus benar. nggak ada kebutuhan khusus? Tidak ada. Ya. Bu, Status Nggak ada. perkawinannya? Belum nikah ini Pak. Emailnya apa? Zeta, tunggu sebentar ya Pak. Ya. Ini email Bu Zeta, Bu Zeta. Bu Zeta tadi saya nampak ini masuk sini. Bentar. zetazulfikar@gmail.com Pak, @gmail.com. Iya. Gini ya. Ya betul Pak, terima kasih. Ya. Ini kotakan baru ya. Kecamatan ini kode posnya berapa ya, Bu Sita? Masih ada 28291 Pak. 28291. Ini benar ya datanya?
Betul, Pak. Alamatnya, jenis PTK-nya apa? Guru apa itu? Kepala sekolah ya? Bukan, Bu, guru honor. Guru Oh, Jenisnya apa? Guru kelas, guru mapel atau apa? guru. guru kelas, Pak. Guru kelas. Ininya statusnya Honor. Honor sekolah, Pak. guru sekolah. Pengangkatnya Yayasan. biasa. Nomornya ini ya, yang Kita dikirim tadi pengangkatan. ya. Iya, nomornya tahu nggak dibuka? Keputusan tadi ada nih. SK pengangkat ini nomornya ya Pak, nomor surat SK-nya Pak. Iya, ini saya ada dikirim Mas Faris Ya tadi. udah dikirim tadi sama Mbak Elga. Ya, Mm-mm. nomor 30 slash YPBWI itu. YPBWI. Sumber gajinya dari yayasan atau sekolah? Yayasan ya? Welga? Yayasan. Belum lisensi kepala sekolah ya. Belum. Terus ini penugasannya di mana? Sama Sekolahnya ya, di mana? Pekanbaru itu Pak. baru. Kota Pekanbaru Riau. Sekolahnya yang mana? Bu Elga TKI Satu, 1 ya? satu, Bakti 1, Bu. satu. Ini Iya, Iya, betul. nomor surat tugasnya ada nggak yang dari sekolah? Nggak ada. yang tadi ya. Itu SK pengangkatan ya. Iya. Kayaknya Kan aja. saya copy yang sama dulu ya sementara ya. Iya, sepertinya nggak ada, mungkin sama. Ini ya tinggal di checklist, terus disimpan. Nah, ini nama ibu kandungnya ini tidak sesuai dengan Dukcapil. Ini siapa nama ibu kandungnya, Bu? Yang di P Dukcapil yang di Dukcapil Pedona Zulfikar, Pak. Iya harus sesuai. ada P-nya. P, Ini. iya betul. Di belakangnya Zulfikar. Oh, Zulfikar. Ini. Iya betul, Pak. Berarti ini nama yang sesuai KTP ya Pak Seto ya itu ya? Ya Ini yang sama sesuai Dukcapil. Oh, Dukcapil. bukan KTP juga. Biasa di KTP nggak ada. Biasa di KK. Hmm. Nah, ini sudah masuk ke dinas. Nah, ini untuk melihatnya di status ini, status pengajuannya. Ini ya, Sita Zulfikar.
ini masih dalam antrian. Nah, ini antriannya di dinas. Nanti dinas harus melakukan approval nih. Jadi setelah Dinas ini kota kabupaten. Dinas Kota Pekanbaru tadi. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Oh gitu. Iya. Nah, nanti kalau sudah disetujui nanti ada keterangannya nih di sini. Statusnya disetujui siapa yang mengapprove dari dinas itu. Hmm. Gitu ya. itu Nah, yang gimana? ada yang sudah disetujui itu Nah, ini berarti sudah. Ini tinggal operator. tinggal tinggal tarik dari manajemen Dapodik ke apa? Dapodik sekolah, Ibu. Ya, betul. Kalau yang ini belum bisa ditarik karena belum disetujui oleh dinas. Ini harus disetujui dulu. Berarti Kalau harus sudah konfirmasi disetujui, ke dinas atau gimana? harusnya Lapor. nggak perlu karena Nggak ini sudah perlu. ada apa aplikasinya. Tapi biar cepat, kadang kan dinas juga nggak ini. Kalau mau dikonfirmasi juga nggak apa-apa. Wah, sudah banyak yang antri nanya nih Pak Seto. Oh iya, gimana? Ini udah selesai ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Clear ya, Ya Bu Ibu. boleh. Jadi ya Bu Elga. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan dari RA Bakti 3 Lampung. Silakan Ibu. Silakan Eka. Nah, mana orangnya lagi ya? Eka. Ya, assalamualaikum Nah, Pak. ya silakan. Ya, Nah, tuh, waalaikumsalam silakan. Ibu. Orang tua. Ya Pak, maaf ini saya baru bergabung tadi sedikit telat. Jadi yang mau saya tanyakan ini berkaitan dengan Perpal PD bukan Pak? Kalau format pribadi lain lagi Bu, sama Nah, seperti kami. Gimana? Oh ya. Kemudian yang kedua Pak, kami kan di bawah naungan Kementerian Agama. Apakah ini berlaku juga di eh, TK yang di bawah naungan Kementerian Agama Pak? Nah, sementara dinaungkan juru sekolahnya, tapi untuk perekaman data PTK-nya itu belum bisa melalui ini Bu, kalau di bawah sekolah. Kemenak. Kemenak. Di bawah Tapi Kemenak. sekolahnya dinaungkan dulu aja ke yayasan. Kan di bawah yayasan kan? Iya, betul. Iya. Oh, jadi ini bisa juga untuk yang di bawah naungan Kemenak ya Pak ya? Sekolahnya dinaungkan dulu, tapi untuk perekaman data PTK-nya itu lewat emis kan beda beda apa namanya Jalur. penjaringan datanya. Iya, Kalau ini kan menggunakan Dapodik tadi. iya. Hmm. Teknisnya bagaimana Pak? Biar ngeh Pak. Biar paham, Pak, Iya, tolong. iya. Ya kalau yang dari apa namanya Kemenak. emis Kemenak dia nanti lewat emis Bu. Kan kalau emis aplikasinya kan di Kemenak bukan di saya. Beda. Beda. Maksudnya Oh. begini Pak, ketika kami ini ketika terpusat, apakah yang Bapak pahami untuk kemudian aplikasi EMIS itu juga bisa terpusat seperti yang kayak seperti ini Pak? Kalau yang emis itu lewat sekolah masing-masing masih Bu. Oh, jadi tidak terpusat ya. Iya, Perekaman NPYP-nya bisa, tapi PPK-nya masing-masing sekolah gitu ya Pak? iya, iya. Pakai Oh, apa namanya? eh apa itu ya? Padamu atau apa itu ya Bu? Yang iya, diterima gitu. simpatika. Simpatika ya benar. Oh, jadi tetap yang di bawah naungan Kemenak tetap mengisi rekap data ini, Pak. Yang di bawah Kemenak itu sekolahnya dinaungkan ke NPYP Oh, yayasan, tapi untuk perekaman data PTK-nya nanti menggunakan Maksudnya nanti Simpatika. gitu infonya. oh, Oke. Bukan menggunakan ini tapi menggunakan Simpatika tadi. Jadi tetap aja. Jadi yang jelas gini ya Pak, nimbrung ya Pak langsung karena saya yang dari Lampung. Andaikan katanya simpatisan itu apa simpatika itu minta data ya kalau memang harus masuk karena dia kan ada batasan tanggal nih. Cepet aja tetap masukkan kan gitu Pak. Iya, Ya karena nanti khawatir ada masalah. Jadi saya pikir eh, bagi mereka yang di bawah naungan Kemenak kan mereka pasti ada grupnya, ada info dan sebagainya. Harus masukin data dan sebagainya, ya tetap aja harus ikutin aja masukin data sesuai dengan tanggal batasan waktu yang mereka minta. Kan gitu. Ya Pak ya? iya Ibu. Iya, Kan nah beda gitu loh. emis sama Dapodik Yang di tadi. bawah Kemenak. Yang kita ini karena kita memang ada yang di ini tetap
ngurus ke MPYP yang untuk ke yayasan, ke grup itu juga tetap kita ngajukan juga gitu loh Pak. Kalau yang masing-masing TK atau RA yang di bawah naungan Kemenak ya sesuai dengan info mereka. Kalau memang mereka minta untuk dimasukkan datanya tetap secepatnya juga dimasukkan. Jangan sampai berharap untuk sudah masuk di sini nggak taunya nyatanya kan enggak gitu loh. Jadi gitu ya Pak Iya, ya. kalau Nah, gitu Kemenak loh. tetap lewat Simpatika, tapi Iya, tetap sekolahnya lewat tetap harus Simpatika dinaungkan, sesuai Ibu. dengan permintaan mereka lah intinya gitu. Gitu aja, Eka Iya, ya. iya Bu, iya Paham Bu. ya, Eka? Oke, ya Ya, ini kan Bu. saya Oke, melengkapi, memperjelas Oke. lagi aja, mempertegas. ya, Gitu. Jadi jangan menunggu. iya. Oke, Makasih Pak. Bu, Bu, makasih Bu Pak. Eti, Ya, oke. sama juga semuanya. Mm-mm. Kalau verbal yayasan Mm-mm. atau verbal sekolah itu semuanya masuk di apa namanya di aplikasi verbal Ya, yayasan tetap ASA masuk. Mm-mm. itu. Khusus untuk yang di bawah Bawah Kemenak, Kemenak. PTK-nya aja yang berbeda. Ya, Jadi nggak perlu lagi berkaitan dengan perusahaan NPWP kayak gitu karena sudah terverifikasi yayasan. ya, ya. Terverifikasi sekolahnya hanya untuk ketenaga kerjaannya atau gurunya itu yang di bawah Kemenak memang harus terpisah. Itu nggak bisa apa namanya terpusat seperti Iya, verbal PTK ini gitu ya. ya. Ya, Ya mungkin Bu, terima kasih Bu. udah ya Bu Eti, Bu Ya, oke, jelas Eka itu. ya Ya, dari Eka Ya, jelas ya. ya Bu, silakan terima kasih lanjut Bu. dari Assalamualaikum. TK Islam Baptis 11 Surakarta SKA ini ya Bu. Ibu siapa ini? Bu, ya. Bu siapa? Bu Dwi, Bu. Bu Dwi Oh iya Bu Purwani. Dwi. Iya, ya, silakan Bu Ya. Dwi. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Dwi Purwani dari TK Islam Bakti 11 Surakarta, Ibu. Yang saya tanyakan di sini yang pertama, berarti Nun Sewu, apakah berarti ini YPB pusat itu memiliki OPS yang sifatnya tingkat pusat, ngaten nggih? Apakah seperti itu? Karena saya lihat tadi YPB memiliki YPB punya NPYP 1 tingkat pusat. Oke. Kalau memang nanti YPB tingkat maksud saya memasukkan data itu tingkat pusat, nanti mohon kejelasan siapakah OPS-nya, kemudian mohon juga data lengkap. Karena mungkin kalau satu pintu di pusat itu mungkin nanti ada beberapa permasalahan yang ada di daerah-daerah. Mungkin bagaimana saya harus menghubungi pusat ataukah nanti di tingkat-tingkat pusat di tingkat kabupaten kota itu punya istilahnya satu petugas yang nanti melanjutkan tingkat pusat ataukah kita langsung ke pusat. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme penambahan PTK? Apakah kita langsung misalkan nambah dulu maksud saya mengajukan ke Dinas Pendidikan Kota atau langsung ke NPYP pusat? Karena memang tadi kalau saya melihat itu harus di-approve dulu dari Dinas Pendidikan seperti itu. Kemudian apakah ada persyaratan ketika kita memasukkan data PTK ke NPYP pusat itu apakah harus 2 tahun atau guru hanya 1 tahun bisa masuk ke data tersebut. Itu aja Bunda yang bisa kami tanyakan di kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Mungkin untuk info Bu Dwi, pertanyaannya siapakah yang menjadi operator pusat? Ini Pak Sarif, sepertinya sudah ada di grup nasional ya Pak Sarif ya? Di sini juga ada Pak Sarif. Jadi nanti untuk Iya, Bu. urusan Hadir. di sini yayasan operator sekolah pusatnya adalah Pak Sarif. Ini Pak Sarif ada. Nanti Ibu kalau Ibu belum punya nomor nanti saya kasih dan di grup nasional sudah ada. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya silakan Pak Seto untuk memberikan tanggapan. Ya, Bu. Kalau apa namanya tadi di tingkat yayasan tadi disebutnya operator yayasan ya, Bu. Bukan operator sekolah lagi ya, Bu. Operator sekolah itu di tingkat Ibu. Di sekolah-sekolah itu betul. namanya operator sekolah. Oke. Nah, operator sekolah itu harus tetap ada karena nanti
apa namanya, tugasnya Mas Syarif ini kan hanya merekamkan data PTK baru. Mm-mm. Jadi yang verbal data peserta didik, Mm-mm. pengajuan NUPTK itu kan tetap harus dari operator sekolah ya. Ya, Perbaikan data satuan pendidikan itu kan harus tetap ya. dari operator sekolah. Jadi tugasnya Mas Syarif hanya tadi melakukan perekaman data PTK baru, kemudian nanti kalau dari tempatnya Ibu itu ada guru yang belum punya NUPTK, kan nanti Mm-mm. mengajukan NUPTK lewat Mm-mm. verbal PTK itu. Oh gitu. Kan nanti mengupload dokumen ya. Nah, nanti setelah dari sekolah itu mengupload dokumen, nanti harus di-approve oleh Mas Syarif tadi. Jadi Pak, dua mohon tadi. maaf, putus Ya, dulu nggih. Biasanya kita itu kalau mengajukan NUPTK itu biasanya kan kita lewatnya Dinas Pendidikan. Kalau ini sudah ada berarti kita langsung aja ke operator yayasan bisa ya? ya ini kalau untuk Ibu kan sekolahnya sudah dinaungkan ke yayasan nih. Mm-mm. Nah, kalau kemarin belum dinaungkan, itu approvalnya ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Mm-mm. Kota. Mm-mm. Karena ini sudah dinaungkan ke yayasan, berarti nanti approvalnya harus dari yayasan dulu. Jadi Oh gitu. setelah sekolah mengajukan apa mengunggah dokumen, nanti datanya masuk ke Mas Syarif. Nanti oleh Mas Syarif harus di-approve datanya itu, pengajuannya. Kalau sudah di-approve Mas Syarif, baru nanti datanya masuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Hmm. Gitu, Ibu. Oh, iya. Terus tadi yang tentang perekaman data PTK-nya ya, Bu. Jadi Mm-mm. pertama yang dilakukan itu Mas Syarif entry data dulu, merekamkan Mm-mm. data dulu. Setelah Mas Syarif merekamkan data, baru nanti dinas approval. Oh gitu. Jadi yang harus dilakukan apa, nanti Ibu laporan dulu ke pusat, biar nanti datanya guru baru itu bisa direkam Mas Syarif. Setelah bisa direkam Mas Syarif, berarti bisa di-approve oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tadi. Oh gitu ya. Ya. Baru nanti sekolahnya narik datanya dari manajemen Dapodik tadi. Kalau Oh, datanya sudah di-approve. nggih, nggih. Terus Ya, yang ketiga tadi, persyaratan. syaratnya. Kalau guru masuk di sini data PTK-nya yayasan itu apakah harus ada misalkan guru mendapatkan SK itu 2 tahun atau 1 tahun baru bisa masuk ke sini? Ataukah 1 tahun sudah bisa? Ya. Kalau selama gurunya punya SK mah datanya di entry saja, Bu. Karena kan harus Langsung ya? Salah oh, ya. karena datanya kan harus masuk ke Dapodik. Nanti kan berpengaruh ke Dapodik itu. Kalau data gurunya nggak di entry ya nggak Nggak bisa masuk datanya. nggak bisa ditugaskan. Nanti Iya. siswanya nggak ada gurunya di rombel itu. Jadi kalau gurunya sudah punya SK ya udah dientrikan saja. Syaratnya hanya SK tadi, SK pengangkatan sama penugasan tadi. Ya, ya, Mas, terima kasih. Iya, Bu. Ya, sudah ya Bu Dwi. Sudah, Bu. Kita lanjut connect dengan Pak Syarif ya Bu Dwi kalau ini. Baiklah, ini masih kayaknya dari duluan dari Gresik tadi ya. Ibu Dina dari Gresik, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Waalaikumsalam. mau bertanya. Eh, sebelum kami dari Gresik kan sudah punya NPYP kebetulan kan dulu kan ya. Terus habis itu di merger ke yayasan semua kan sekarang jadi satu. Sebelum di merger itu saya kan sudah memasukkan guru PTK di verbal PTK ini. Lalu statusnya itu masih dalam antrian dan itu sudah lama, hampir ada 6 bulan, ada yang 1 tahun itu belum berubah statusnya. Dan kita sudah konfirmasi ke dinas juga. Setelah itu kan ini sudah di-merger ke Yayasan Pusat. Apakah yang saya daftarkan yang dulu yang masih status antrian itu pindah ke verbal pusat ini masih dalam antrian atau saya harus daftar ulang lagi ya, Bu? Namanya siapa gurunya? Ya, langsung bisa dicek, Mbak. Oh iya, iya, nama guru yang masih antri itu siapa Bu Dina? Mungkin bisa. Namanya, Bu. Oh iya. Bu Dewi Mariam. Ada beberapa guru, cuman ini coba satu dulu ya, Pak. Mariam apa Mariam? Ini Iya, betul. ini masih di antrian, Bu. Oke. Dan yang lain juga seperti itu. Ya, Berarti ini ke dilihat dinasnya. ini sebenarnya Mas Syarif nanti bisa melihat kalau ada kasus-kasus seperti ini.
Jadi antriannya itu sudah disetujui atau masih dalam antrian? Ada dua ya. Banyak, banyak Pak. Ini di sini cuma ada dua soalnya. Bu. Eh, Kami Itu kan baru bakti 6 ya kayaknya ya, yang dia ada beberapa Iya, bakti di Gresik ya. iya, betul. Gresik banyak baktinya. Bagi Itu berapa beda lagi? NPYP itu. Oh, beda NPSN. Oh Iya, iya Pak, NPSN yang lain beda berapa? TK Pak, iya. Iya, Mm-mm. ini kan saya cuma lihat yang NPSN ini aja. mm-mm. Baik. Mm. Ini belum Pak, di ini approve juga ini kan sama masih dinasnya. antrian ya. Berarti itu kan dari dinasnya ya, Pak. Iya, Itu Iya, dinasnya karena belum apa? approve. Mbak Mbak siapa tadi? Mbak Risa ya? Dina. Mbak Dina. ke Kenapa Mbak Dina? kapan hari itu saya sudah bertanya ke dinas Gersiknya. Katanya beliau itu siswanya belum dimasukkan semua gitu, masih kurang, ada yang Oh, kalau seperti ini nggak ada kaitannya sama siswa di Mahasiswa. perekaman data baru ini. Hmm. Yang ada kaitannya sama siswa itu di Rombel Dapodik nanti. oh saya Di Rombel Dapodik itu nggak akan bisa narik guru ini kalau data gurunya ini masih di antrian perekaman. Jadi ini nggak ada hubungannya sama data siswa ini. tapi dinasnya jawabannya seperti itu begitu. Yang ngomong ini nggak ada kaitannya sama data siswa karena ini perekaman data PTK baru. Kalau PPK baru. gurunya ini guru baru ini nggak direkam datanya, nanti nggak bisa ditarik di dapodik sekolah gitu. Oh, baik. Lalu ada lagi Pak. Yang apa? Apakah harus ada persyaratan pendidikan kalau misal mau daftarkan PTK untuk gurunya? Jadi kan kalau bukan SPD gitu mungkin nggak bisa, katanya seperti itu. Kalau Nah, kalau di perekaman ini nggak ada persyaratan itu ya. Iya. Persyaratan itu tuh nanti disertifikasi. Jadi kalau menerima sertifikasi itu harus sesuai dengan harus linear antara apa yang diajarkan dengan eh, apa namanya S1 yang dimiliki guru itu atau pendidikan yang dimiliki guru. Iya. Kalau di perekaman ini sementara nggak ada apa namanya nggak ada ketentuannya itu Ada harus korelasi ya. nggak ada korelasi. Berarti pokoknya persyaratan sudah dapat SK dari yayasan sudah bisa didaftarkan ke Iya, PTK. direkamkan datanya. Lalu apakah kita harus pakai dengan kasus yang seperti tadi ya Pak ya? Apakah kita harus pakai serahkan berkas lagi ke dinas? Nah, itu tergantung dinasnya, Bu. Kalau itu kadang ada yang minta untuk apa namanya verifikasi faktual. Ada juga yang tidak meminta. Jadi tergantung dinasnya. Kalau dinasnya minta, nanti diberikan aja yang berkas apa hard copy-nya. Oh gitu ya. Mm-mm. Berarti tetap ke kabupatennya ya, kotanya Iya, ya. karena kan admin di dinasnya harus nge-approve kan. Oh iya. Kalau udah lama ya ngomong aja ini udah lama Mas nggak di-approve gitu. Yang di verbal PTK, perekaman data PTK baru yang di verbal Iya, PTK. betul, dia sudah lama sekali memang. Dari mana tadi? Saya dari Gresik, Pak. Gresik Pak. Bakti 6. Dari Gresik. Kebetulan di Bakti 4 Gresik juga masih ada yang dalam antrian. Nah, itu lapor aja kalau udah kelamaan gitu ngomong ke dinasnya. Kita ada berapa TK di Gresik ini Bu Dina? 6 Di ya? Gresik ada TK-nya ada 6, KB-nya ada 6. Sementara kalau saya daftarkan KB, itu malah langsung di-approve, Pak. Cepat approve-nya daripada yang TK. Seperti itu. Kemarin ke siapa? Purwanto bukan? Iya, Pak Purwanto, Nah, betul. ini datangin aja ini Pak Purwanto ini. Karena yang Iya. bisa nge-approve Pak Purwanto kalau di Gresik. Iya. Kalau KB mudah approve-nya, maksudnya daftarkan terus langsung di-approve. Kalau TK sampai sekarang belum di-approve, statusnya masih dalam antrian terus. Iya, datangin aja Pak Purwanto. Pak. Ditanya kenapa nggak di-approve itu. Iya. Kalau alasannya data siswa tadi, kalau yang di perekaman data PTK ini nggak ada hubungannya sama data siswa. Nanti itunya mah di aplikasi Dapodiknya. Iya, Ibu.
mohon maaf, apakah operator di dinas untuk KB dan TK itu biasanya terpisahkah? Kalau itu kan jadi satu bidang biasanya Bu, Satu-satu PAUD. bidang kan ya? Oh Iya, ya, Pak Purwanto bidang juga PAUD. kan ya? Iya. Clear. Tapi kalau ini kayaknya semua jenjang nih Pak Purwanto ini. Dari PAUD sampai Dikmen. Oh. Ini ada informasi dari TU, kebetulan TU TK kami. Kalau dari dinasnya itu di approve-nya jika ijazahnya itu sesuai linier, Pak. Kalau TK, kalau KB nggak harus linier, jadi makanya mudah di approve-nya. Kalau TK jadi harus linier kayak SPD itu tadi, gitu. Ini di ketentuan ini nggak ada. Itu mah nanti di sertifikasi kalau linear. Kalau di ini kan nggak ada. Coba dilihat aplikasinya tadi. Dia nggak ada ketentuan bahwa itunya harus linear. Iya, tapi Artinya kalau untuk pendaftaran PTK itu syarat itu nggak jadi ketentuan, Rekaman ya. cuma dia Oh. ya perekamannya nggak jadi ketentuan, cuma dia akan kesulitan kalau pengajuan misalnya saja sertifikasi gitu ya Pak ya. Iya Ibu. Oh, berarti ini ya. Mungkin Pak Purwanto ini punya persyaratan tersendiri. Kalau Iya, di berarti dinasnya mungkin itu sendiri. iya berarti harus linear dulu. Ya kalau harus linear dulu kan sebenarnya kasihan si gurunya juga. Dia sudah S1 misalkan dia harus ngambil yang linear lagi kan Iya, 2 kali kuliah. SPD PAUD harus SPD PAUD baru dikonfirmasi Mm-mm. di approve di TK-nya. Kecuali dia harus kalau mau dapat sertifikasi itu nggak apa-apa. Ini kan dia belum tentu dapat sertifikasi si gurunya. Susah. Kalau tenaga administrasi itu juga termasuk PTK ya, Pak? Kalau tenaga administrasi itu tenaga kependidikan itu sama. Kalau datanya belum ada di Dapodik, dia harus direkamkan datanya lewat Verval PTK ini, perekaman data PTK baru ini. Oh iya. Prosesnya sama kayak yang guru tadi, yang dicontohin tadi. Oke. Kalau prosesnya insya Allah memang sudah bisa. Cuman ya kendala saya ya ini tadi yang antrian ini nggak bergerak statusnya antrian terus dari dulu. Ya, berarti sudah tahu ya Bu Dina ininya. Mudah-mudahan Pak Purwantonya juga ngerti. Coba Iya, nanti firman. ada temannya yang dari daerah lain kan, sama nggak yang merekamkan data guru tadi yang ijazahnya nggak linear tadi, di approve atau ditolak sama dinasnya. Iya, ya. Baik-baik. Terima kasih banyak ya Pak Bu. Ya, Iya, Bu. soalnya banyak antrian pertanyaan sepertinya Pak Seto. Iya. Ya silakan lanjut dari TK Islam Bakti 2 Boyolali, Bu Riza. Di chat juga banyak nih saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Seto. Pak NUPTK itu setelah di-approve ya keluar nomornya ya Pak? Enggak, jadi NUPTK itu nanti setelah data gurunya ini ditarik ke Dapodik. Jadi setelah datanya direkam, nanti di-approve oleh dinas, nanti kan setelah di-approve oleh dinas datanya masuk ke manajemen Dapodik. Betul. Itu datanya masih ngambang. Jadi ngambang itu si guru ini mau ditugaskan di sekolah mana. Nah nanti oleh operator sekolah ini harus ditugaskan nih data gurunya atau dari dinasnya lewat manajemen Dapodik tadi. Setelah ditugaskan di sekolah, baru nanti datanya dirombelkan, baru nanti datanya ini masuk ke Verval PTK di sekolah. Nah, kalau belum punya NUPTK nanti harus mengajukan tadi. Nah, setelah mengajukan nanti disetujui baru keluar NUPTK-nya. Jadi di akhir NUPTK itu. Berarti tetap ada pengajuan lagi ya Pak ya? Ada pengajuan NUPTK. Iya. Tapi yang mengajukan operator sekolah bukan dari Iya, Mas Syarif tadi. betul. Ini Bu Riza? Ya Bu Riza, silakan Bu Riza. Mungkin ditutup ya masih? Pak Seto izin bertanya. Jadi ini teman saya dulu sudah pernah ke data di Dapodik di Jawa Barat. Sekarang ngajar di Kabupaten Boyolali. Untuk narik datanya ke Dapodik gimana ya Pak? Di sini saya cek di GTK
belajar kemdikbud.go.id itu status SIM PKB tidak aktif, terus status aktif Dapodik tidak aktif dalam kurung mengundurkan diri. Itu Di gimana nih, Pak? manajemen, Bu. Manajemen Dapodiknya. Dulu di sekolah mana? Dulunya di KB Abata. NPS-nya tahu nggak? NPSN-nya ada. Karena kalau sudah direkam, perekaman data itu sekali. Jadi Oke. kalau sudah direkam datanya, ya udah nanti tinggal tarik data, nggak perlu direkam datanya lagi. Oh iya, tarik datanya dinas apa operator sekolah, Pak? Itu harus lapor ke dinas dulu kalau Oh, seperti lapor itu. dinas Itu kan dulu. pindah ini kan. Iya, pindahan. NPS-nya berapa tadi? Yang sekolah PSN-nya ini. 69. Sebentar. Yang ini masih loading, Bu. Bentar. Oke. 69, Ya, 86, 86, 93, 93, 32. 32. Ya, 69, 86, 93, 32. Tapi namanya siapa? Namanya Atik Sustanti. Oh, ada ya. Sustanti. Oke. Statusnya tidak aktif soalnya, Pak. Di mana? Sekolah yang sekarang di mana? Sekarang di TK Islam Bakti Kismoyoso, belum masuk Dapodik, belum ditarik. Itu gurunya sudah punya NPTK belum? Yang ini Ya. sudah ada. Berapa NPTK-nya? 97. Apa, Mbak? Oh, permisi. Berapa? Ya, 97, 54, 54, ya, 758, 758, 660, 660, 3000, terus 42. Nah, itu Atik Sustanti. ya, ini nggak ada, ini nggak perlu direkam lagi datanya, tinggal tarik aja laporannya aja ke dinas. Ini Oh, sudah pernah direkam. Oh, gitu. Ini datanya sudah pernah direkam, nggak perlu direkam lagi, tinggal tarik data gitu aja. Oh, berarti tetap ke dinas ya, Pak? Operator sekolah nggak bisa narik sendiri ya? Yang bisa, ini harus ke dinas dulu. Oh, iya, siapa, Pak? Lapor nanti biar diarahin oleh dinasnya. Oh, iya. Ya. Makasih, Pak Seto. Iya, Ibu. Ya, makasih Bu Riza. Mungkin selanjutnya kita ke tadi ada dari ini masih ada yang raise hand, kalau enggak saya bacakan pertanyaan di chat. Halo, masih ada yang mau nanya langsung, Ibu-ibu? Silakan Ibu-ibu, mumpung ada Pak Seto nih. Halo, Ibu. Saya bacakan di chat aja ya Pak Seto ya. Iya, Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bu Hindun Bakti 4, kayaknya tadi udah terjawab ya. Maaf izin bertanya Pak, apakah ada persyaratan kualifikasi pendidikan dan masa kerja untuk memasukkan PTK baru? Tadi udah kayaknya Pak ya. Ya, Maaf izin bertanya Pak dari Madiun ini terkait perpanjangan izin operasional lembaga. Bu Etik, apanya yang ditanyakan ya Bu? Halo Bu. Ibu Etik mungkin bisa langsung bertanya. Iya, iya. Suaranya ke-mute Bu, dipencet lagi, di-unmute Bu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah masuk suara saya? Sudah Bu, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kebetulan kita baru saja bergabung di NPYP Pusat, nggih. Terus izin operasional kami terakhir nanti bulan Maret. Jadi kita berusaha untuk memperpanjang izin operasional, dan ketika kita mengajukan di satu pintu, pelayanan satu pintu, ternyata NIB pusatnya belum berbasis resiko, kata Bapak.
Terus kemarin kita juga diminta password dan email dan password OSS. Bagaimana dengan hal seperti itu, Bapak? Mohon pencerahannya. Ya, kalau yang di pusat belum bisa, itu pakai sendiri-sendiri aja nanti Bu. Oh, Jadi kalau gitu. di tempatnya Bu sudah ada NIP-nya sendiri, pakai itu aja dulu. Kebetulan kita punya NPYP sendiri, tapi tidak YPBWI waktu itu. Masih dengan nama Perkumpulan PAUD Al-Kautsar Bakti 2 Kota Madiun, begitu Bapak. Dan Di NIP-nya beda ya? gimana? Di NIP-nya itu nama yayasannya beda atau gimana? Ya, nggih. Jadi awal itu kita tidak tahu kalau NIP itu apa namanya di Kemenkumham kita tidak pakai YPB pada tahun 2015 kalau nggak salah Bapak. Kita membuat Kemenkumham dengan NPYP dengan nama Perkumpulan TK Al-Kautsar Bakti 2. Kebetulan beberapa saat ini kan kita sudah bergabung di pusat dan kita mengurus perpanjangan operasional. Terus pun di Bapak itu. Ya udah, itunya pakai yang lama nggak apa-apa untuk pengurusannya itu Bu. Tapi NPSN-nya Ibu tetap dinaungkan ke pusat dulu aja. Untuk pengurusannya menggunakan yang, NPSN-nya soalnya nanti ngurusnya lama kan itu. Padahal Maret itu udah habis itunya Ibu nanti. Gimana Bapak? Jadi kita NIB-nya pakai yang lama begitu. Iya, sampai pakai nama yayasan yang lama itu kan nanti Tapi apa? ternyata tidak boleh Bapak. Kenapa? Ini coba ini yang mengurus Bu Hartini sebentar Bapak. Assalamualaikum Bapak. Iya Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Gimana? Ibu Hartini dari Kota Madiun. Kemarin saya sudah menghubungi Bapak Syarif terkait NIB. Pak Syarif mendiko suruh pakai NIB lama. Ternyata saya ke Dinas Pendidikan tidak boleh Bapak. Karena semua akses sudah diganti dengan NIB berbasis resiko. Semuanya harus pakai yang terbaru, tidak boleh pakai yang lama. Jadi diharapkan dari operator pusat untuk segera migrasi NIB lama ke NIB yang berbasis resiko. Bisa langsung diakses operator sendiri atau menghubungi kantor satu pintu yang ada hubungannya dengan NIB. Ngaten Bapak. Terima kasih. Awalnya Ibu ini menggunakan NIB yang punyanya yayasan yang di mana tadi? Kautsar tadi Pak. Bukan yang pusat ya? Nggih. Kita Kalau yang ke kantor satu pintu itu mengajukannya pakai NIB pusat. Dari pegawainya kantor itu mintanya kan kemarin pengennya Al-Kautsar dimasukkan langsung melalui akunnya OSS-nya pusat. Ternyata Bapak Syarif kan tidak bisa untuk memberikan aksesnya. Jadi dari petugas satu pintu mintanya langsung ke operator pusat untuk yang migrasi sendiri. Ngaten Pak. Ya itu karena akunnya kan nggak boleh disebarkan Bu. Itu sama kayak yang Kartika Jaya. Itu dulu Dari akunnya petugas, jadi petugas menyadari tidak apa-apa kalau memang tidak kerso untuk memberikan akses. Tapi mohonnya ke operator pusat untuk migrasi sendiri. Untuk mengupgrade NIB-nya. Ngaten Bapak, jadi permohonan dari Dinas Pendidikan mohon segera ya Bu, karena 1 Maret itu TK Kautsar izin perpanjangan izinnya habis, jadi segera diurus untuk NIB yang terbaru. Baru bisa mengajukan permohonan perpanjangan izin lembaga. Ngaten Bapak. Ya kalau untuk NIB ini sebenarnya bukan di saya ya Bu. Nggih. Pak Syarif. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke teman-teman, kan Mas Syarif sama Bu Vivin kan ada di grup itu. Teman-teman yang kemarin juga mengurus NIB itu, coba nanti bisa ditanyakan ke teman-teman. Ada Bu siapa, Jennifer atau siapa itu yang dari Kartika Jaya. Ada Bu Ita dari Kartika Jaya, Bu Jennifer Girsang itu dari Kemala Bayangkari itu. Beliau itu pernah mengurus atau mengalami kasus yang sama seperti itu.
Oke, Pak Seto, Ya. mungkin nanti saya akan kontak Bapak ya kaitannya Iya, dengan operator dari Kartika ya. iya, Karena memang NIB kami juga NIB baru ya gitu. Saya belum paham maksudnya yang kemudian berbasis resiko itu seperti apa ya gitu. Jadi kita akan pelajari juga ya gitu. So far memang dengan NIB kami clear kayak gitu kan di beberapa sekolah yang mengajukan perpanjangan kayak gitu. Tapi ini Madiun kasusnya berbeda kayak gitu. iya. Jadi ini PR kami gitu Pak. Apakah ya saya nggak paham juga ya gitu yang seperti apa yang berbasis resiko ya gitu karena NIB kita juga sudah yang terbaru gitu ya gitu. Iya. Sepengetahuan Pak Kemarin itu gimana Pak? kemarin Pak Sarif sudah saya kasih contoh NIB berbasis resiko dari TK Tunas Bangsa Kota Madiun, Bu. Mungkin bisa untuk untuk diketahui teman-teman. Ya Bu, makasih ya. Jadi, Oke, ini PR ya Bu, berarti karena nggak mungkin kan dijawab oleh Pak Seto ini. Karena Iya. kayak Iya, NIB ya. NIB itu bukan itu di apa namanya? Sama mana yang Bina Bakti Wanita N itu juga kasusnya sama Bu. Nanti bisa bertanya ke teman-teman dari itu juga. Yep. Ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Salam ya. Baiklah, kita lanjut ya Pak Seto ke pertanyaan berikutnya yang ada di chat. Atau ibu-ibu yang sudah ngechat ini silakan langsung tanya ke Pak Seto, mungkin lebih afdol ya. Ini ada dari Bu Iza, TK Islam Bakti 1 Semarang. Kalau ada guru belum S1, apakah boleh mendaftar ke PTK? Gimana itu Pak Seto? Kalau guru kan di apa namanya di aturan atau di Undang-Undang Guru Dosen itu kan sebenarnya sudah disebutkan ya kalau guru itu harus minimal S1 ya Pak. kecuali dia yang guru pendidikan formal untuk yang KP itu dia kayaknya masih boleh apa namanya boleh SMA tapi ada persyaratan lain harus ikut pelatihan apa gitu. Mempunyai kelebihan-kelebihan itu ya Pak ya. Sertifikat ya. Nah ya sertifikat pelatihan apa Memang gitu. kalau di Undang-Undang Guru dan Dosen kan minimal D4 dan S1 itu sudah aturan. Jadi belum bisa berarti. Ya. Ya, oke, udah terjawab ya Bu Iza. Ibu Iza masih ada di grup di dalam Zoom nggak? Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Sumatera Barat Pak Seto. Dengan telah mergernya Yayasan Perwakilan ke pusat, maka untuk penambahan sekolah baru apa syarat yang harus dikirimkan ke pusat? Karena di Sumbar ini sekolahnya Banyak ada banget ya. banyak Kak. Nanti tinggal dari pusat aja bikin surat keterangan yang menyatakan bahwa si sekolah itu sekolah di bawah naungan yayasan. Jadi dibikin apa namanya kumulatif aja satu surat keterangan untuk berapa sekolah gitu. Jadi nanti perwakilan bikin ke pusat gitu ya Pak ya? Ya. Dari pusatnya nggak apa-apa bikin surat keterangan yang menyatakan bahwa sekolah itu sekolah di bawah naungan YPBWI. Ya. Ya, berarti apa namanya kita tetap minta datanya ke perwakilan ya Pak atau cabang ya? Ya sekolahnya mana aja. Ya begitu Bu Feti, apakah Bu Feti masih ada di ruangan Zoom? Mungkin mau menanyakan lebih lanjut boleh Bu Feti? Halo. Kemudian lanjut. Ya, sedikit menambahkan terkait Sumbar. Ya, silakan Pak Sarif. Iya, jadi dari data Sumbar itu sebenarnya udah banyak yang masuk, cuma ada beberapa yang belum masuk karena ada beberapa hal itu. Yang pertama itu NPYP, jadi setelah dicek itu ada NPYP yang udah jadi gitu ya, jadi itu tinggal di merger ditarik gitu kan. Terus ada yang belum NPYP, makanya tadi
penanganan sendiri-sendiri. Kemarin udah komunikasi sih, tinggal sekarang minta ke perwakilan Sumbar. Ada siapa di sini? Izin. Ini ada Bu Feti, ada siapa lagi ya? Izin Bu Feti, ya, Bu Feti barangkali bisa dengar, jadi ini. langsung incas ke saya gitu. Jadi eh, Sumbar ada sekitar 78 ya udah masuk ya, ada 70-80-an sekolah. Itu nanti di list aja Bu yang kemudian belum masuk, nanti kasih ke kami gitu kan, info apa namanya, kasih ke kami, biar kemudian kami cek gitu satu persatu. Nah, satu persatu itu nanti aku kasih keterangan. Kalau NPYP udah masuk nanti kita tinggal tarik aja. Yang belum nanti buatkan surat SK yayasan gitu ya. Kolektif aja satu surat tapi isinya banyak sekolah gitu aja biar kemudian bisa masuk. Itu Bu Feti. Ya, terus Mudah-mudahan Bu ada Feti ini pertanyaan. mendengarkan. Iya, terus ada pertanyaan lagi Pak Seto. Jadi Ya. ada sekolah YPBWI itu terkonfirm itu punya YPBWI. Ketika kemudian saya cek di situ belum masuk ke NPYP yayasan, ternyata di situ ada dan sekolah itu udah punya NPYP gitu ya. Ketika saya cek NPYP-nya, di dalam NPYP tersebut ternyata NPYP punya Muhammadiyah Itu aja. Darmas Raya. NPS-nya Ya, berapa? ya, NPS-nya berapa? NP NPYP-nya ini Pak, aku langsung cek deh, Oh ya boleh. kasih ya, kayak bentar. Jadi Dan nih, ternyata di NPYP tersebut adalah NPYP Muhammadiyah, tapi di dalamnya ada beberapa sekolah dan 2 sekolah punya YPBWI. Itu nanti seperti apa NPS-nya gitu. berapa? Bentar, NPS dan NPYP-nya? NPYP-nya AO 5534. AO 5534. 34 ya. Ya itu. oh ini belum jadi ditarik ya Pak? Ya Pak Sarip. Kalau Iya, ini nggak bisa di merger kalau kasus seperti ini ya. ya NPS-nya betul. tahu nggak? Bakti. Oh, NPSN-nya ya. Ini Itu udah ada dua. 2 bakti tuh. Ada 3 Iya itu. 2. Itu tarik aja. Oh rupanya Bu Feti sinyalnya putus-putus jadi nggak kedengaran. Oh ya. Ini ya. Ya. Betul. Dinonaktif ya berarti ya. Iya, Statusnya di berarti situ ya. tinggal dari Mas Syarif mengajukan ya. Oh, memasukkan ulang ya seperti Mm-mm. menambahkan ya. Iya. Oh, boleh. Ya udah Mas, tinggal diajukan ya lewat verbal yayasan. Oh, siap. Oke, terima kasih Ya. Pak Seto. Ini sekalian nih Pak Seto dari Sumatera Barat juga.
Iya. Katanya sehari ini sudah ditambahkan 35 sekolah. Tolong mohon dicek. Oh iya. Kemudian tolong dilihatkan juga RA Islam Bakti 138 itu adanya di Mentawai, tapi dari data yang terkirim Pak Sarif kok di Darmasraya. NPS-nya berapa? Bu Feti, NPSN RA Islam Bakti 138 berapa ya Bu Feti? Ini belum dijawab sih. Namanya apa? TK apa? TK RA sih Pak, ini Islam Bakti 138 Mentawai Pak. Mentawai itu kabupaten sendiri. NPS-nya itu 6999 5382. Ini yang 138 ya Pak Sarif? Oh ini Ya, itu. udah Mentawai. Iya Mentawai. Belum. Berarti Nanti harus ini diajukan sama. ya. Jadi yang dibutuhkan dari Sumatera Barat ini Bu Iner SK yayasan. Oh belum di SK-kan berarti ya? Belum, baru data aja Iya. yang dikirim. Ya, dari Oh 35 iya. yang masuk hari ini tadi. Oh yang 35 ini baru dikirimkan datanya saja, belum ada SK? Betul, Oke. siap. Tapi coba lagi Pak, di situ tuh masukin NPSN Pak. Iya. 1030 1030 9960. 1030 1030 9960. ini. Iya. Ini juga belum nih. Iya, berarti kan belum kan. Ini Yang sekolahnya belum Pak, kan. era Islam Bakti 6 ya bukan? TK Iya, Islam Bakti 6 ya. iya, ya itu. Jadi seperti itu Bu Inel. Mungkin kalau Oke. ada SK-nya bisa langsung di input untuk ditambahkan Ini 3 satu-satu nanti. Oke ya. Ya, siap. Dari 35 yang baru hari ini masuk dari Sumatera Barat. Terima kasih seperti itu. Termasuk Ya tambahan berarti yang yang tadi dua, termasuk tambahan yang tadi sebentar dua Pak ya. Sarif, yang Ya, 138 ini tidak ini ya, tidak bukannya ini ya, Damasraya ini nggak bukan ya, belum ini ya. Mentawai Ibu udah. Iya kan memang benar Mentawai kan, iya benar. Berarti Betul, bukan. betul. Iya. Iya. Ya, Ya Siporo lanjut Utara Pak. itu. Oke, siap. Makasih Ibu. Ini ada pertanyaan dari TK Islam Bakti 11 Surakarta lagi, silakan Bu. Terima kasih, Bu. Ini saya mau nanya, mohon izin kepada Pak Sarif. Apakah Jawa Tengah, khususnya Surakarta, itu sudah bergabung ke NPYP Pusat? Kemudian mohon apa namanya data Pak Sarif atau telepon ya, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami tanyakan ke Pak Sarif itu. Yang pertama itu, yang kedua mohon izin bertanya kepada Pak Seto ya terkait penerbitan NUPTK Pak. Guru kami sudah mengajukan hampir 2 tahun kayaknya. Sampai sekarang NUPTK itu belum muncul. Itu kira-kira butuh waktu berapa ya Pak ya untuk penerbitan NUPTK itu aja. Terima kasih. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maksudnya udah 2 tahun diajukan Bu. Iya, Ini masih Bu iya, Dwi ya bukan? iya, iya. Iya. Ini Mas Arif mungkin yang pertama Mas. Oh ini Surakarta, Jawa Iya, Tengah Surakarta ya Pak? Surakarta Iya, ada berapa ya Bu? Izin tadi. ada 16 TK dan SD 1, SMP 1 Pak. Jadi 18 lembaga. Nah, ini Kayaknya sudah belum Datanya ngajuin ya udah Pak Sarif. udah dikirim belum Bu izin? saya juga belum tahu, makanya saya tanya. Ini yang ngurusi Kalau yayasan atau bagaimana? Saya juga belum tahu. Bu Riza kalau ke saya belum ada, ke Pak Sarif ada nggak? Yang Jawa Belum, Tengah kayaknya tuh yang belum. baru ngirim Ini ke kita tuh Bu.
Bu Nah, itu Riza, yang Jawa Tengah Kudus. yang baru ngirim ke kita itu Kudus, kemudian Semarang, kemudian kayaknya itu ya Pak Sarif ya. yang Surakarta hanya baru ini toh Bu. Surakarta sedikit-sedikit sih. Kalau Iya, tadi ada Nah, 18, dikoordinir itu aja sama ininya. kalau tadi 18, kalau bisa koordinir aja kolektif, Bu, dari Satu Yayasan SK aja. oh gitu Surakarta, ya. Bu. Ya, Nanti mohon anu ya Pak, lingin jenengan, siap. data penjenengan. Ye, langsung aja Bu, nggak apa-apa. Jadi dari ini kan baru 4, harusnya kan Ya, 18 itu ya total termasuk ya. TK saya sudah masuk ini Pak. Alhamdulillah. Iya, Ya, 20 berarti tinggal itu. 14 TK lagi, 14. nanti 11. 18 data itu jadikan satu SK aja, nanti biar kemudian kita cek termasuk dikasih NPSN-nya yang paling penting, Oh biar gitu kita ya. cek. Nggih, nggih, Ya. nggih. Ini Terima Bu kasih. siapa? Bu siapa tadi? Bu Riza, Yang Bu Bu, Riza. Bu Bu Dwi Dwi barusan juga. Bu Dwi. Bu ya, Dwi, Bu Dwi, Kak Bu Ita itu sudah apa namanya memberikan beberapa data yang memang belum masuk kayak gitu, tapi SK-nya belum diberikan kayak gitu. Tapi oh saya juga gitu ya. tidak ingat apakah termasuk Surakarta yang 14 itu apakah masuk di situ kayak gitu. Jadi beliau juga bilang gitu, rencananya kan memang dibuatin SK semuanya satu perwakilan kayak gitu, tapi beberapa kan langsung cabang-cabang buat kayak gitu. Nah, mungkin juga bisa koordinasi dengan Mbak Ita ya Bu ya kayak gitu. Oh gitu. Kemarin kan gini Bu, Surakarta itu mau membuat NPYP khusus Kota Surakarta. Tapi setelah baru proses ini kita dengar informasi seperti ini. Jadi kadang Surakarta itu ketinggalan informasi sepertinya ya dengan pusat terkait perkembangan yang seperti ini. Jadi kadangkala kita berproses tetapi ternyata ada hal yang baru lagi lah. Ini mungkin perlu istilahnya apa ya? Informasi yang agak cepat ke yayasan sehingga yayasan memberikan informasi ke guru-guru itu juga lebih cepat agar hal-hal yang terkait dengan update atau upgrade sesuatu yang terkait dengan pendataan yang sifatnya nasional itu lebih cepat begitu. Harapannya seperti itu aja. Oke Bu, Iya terima Bu Dwi, kasih. nanti kita sampaikan ke Ya. Jawa Tengah. Silakan dikomunikasikan dulu. Tadi itu pertanyaannya Pak yang LPTPK sampai NPTK Kalau ya. tahun PTK Pak. ya. Sampai 2 tahun. Ini sebenarnya Ibu bisa ngecek sendiri ya. Kalau Di mana Pak? Dia no SDM data ya. bukan di Verval PTK, Oh, itu verbal kan PTK. operatornya bisa masuk. Ini contohnya saya masuk di Verval PTK sekolah ya. Saya nggak punya contoh yang Oh TK, iya. saya punya yang SD. Nah ini Iya, kalau iya. masuk di Verval PTK, operator sekolahnya itu bisa ngelihat status pengajuan NUPTK-nya itu sampai mana. Oh gitu ya. Iya Pak. Ya. Ada punya YPWWI, Pak Seto, ada. NUPTK ya, sorry izin. Iya, Aku ini ya belum ngecek situ. status pengajuan NUPTK. Nah ini nanti bisa dicek Ibu tadi kemarin yang diajukan NUPTK-nya siapa? Ini dicek di sini. Nanti keterangannya apa? Di sini kan kalau terbit ada keterangannya terbit NUPTK-nya. Oh gitu ya. Kalaupun ditolak ada keterangannya kenapa ditolak ini. Ya, 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 siap. Oke. Ininya berapa coba Ibu? Ini bisa dilakukan di masing-masing operator sekolah. NPSN-nya berapa Ibu? 20347603. Dua puluh tiga enam 7603. Bentar, Bu, masih loading Bu. 20 36 34 34 76 76 03. 03. Nah, ini Lah, masih di antrian ini Bu. oh ya sudah. Tuh, ini baru diajukan sekolah, ini masih ngantri di harusnya di Mas Syarif. Coba Mas Syarif dicek ada nggak di antrian bentar. Tadi saya dikasih ininya deh. Saya lihat. Ya, ya udah. Oke, makasih. Ya, saya lihat sekalian di antriannya Mas Syarif ada nggak? Ya, makasih Bu Dwi. Ya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih. Biar Iya. dicek ya sekalian biar enak antriannya apa.
Ini masih ada pertanyaan nih Pak Seto. Belum, Iya, silakan Bu. sekalian Oke, dulu ya tentang antrian tadi. ini antrian ini udah selesai ya belum ya? Belum, Ya, belum oke. mau dicek. Nah, ini masih di antrian juga nih. Itu faktornya apa ya Pak? Sama ya, Pak. Faktornya 2 tahun. Gimana? Ini belum di-approve sama Sarif nih. Ini masih Oh, ada di operator yayasan. Ini harus di-approve dulu oh, oleh Mas Sarif biar bisa masuk ke antrian di dinas. Oh, oh, gitu ya. Nah, tapi jadi ini karena salah, baru ini kan Pak? kesalahan dokumennya Apa? nggak kebuka ini. Oh, gitu ya. Oh, oh. Berarti harus Ini diulang lagi, Pak. iya ditolak dulu sama Mas Sarif, baru nanti Oh, Ibu gitu. majuin ulang. Ya. Ditolak dulu, baru kemudian, Nah, oh, kalau yang ini keluar nih dokumennya. Oh, ya, ya. Itu yang, loh, sudah, no, Pak. Itu bisa, no. Iya, ya yang yang satunya belum. nggak bisa. Yang satunya tadi ditolak. Yang ini saya approve pakai akunnya Mas Sarif. Oh, Kan gitu. sekalian bukanya. Itu Alifianisa ada ya. Yang salah tadi Nah, punya siapa? Bu Bu Siti Siti nih. ya. Heeh. Oh, ya, ya. Udah, Ini nanti saya tak. diulang ya, diulang dulu. Ya, nggak, siap, siap. Tapi Nggak. nanti Mas Sarif nolak dulu. Oke, ya. Saya nunggu dulu berarti. Atau saya Tolak tolak sekarang sekalian aja, nih. Pak. Tolak Sekalian sekarang. ditolak, wae, Mas. Tolak aja. Ditolak sisa. Tolak biar ngajuin lagi ya Bu. Iya. Iya, biar sekalian ngajuin. Udah Bu, Ibu ajuin Siap, lagi ya siap, nanti siap, dari siap, siap, operator siap. sekolahnya. Oke. Berarti tinggal satu ya, Pak ya. Iya, Semoga yang segera tadi. cepat ya. Ya, itu masih di dinas. Masih ngantri di dinas yang satu itu. Saya tak ngoyak dinas. Oh, ya udah. Oh. Iya, Bu. Karena kan kita belum nge-proof ya Pak, baru ke dinas ya Pak. Benar nggak? Kan ini tadi barusan saya approve kan. Alurnya Ya, izin setelah tidak di ini kan, Pak. gimana? Yang Iya, ini ditolak kan tuh tadi. loh. Oh, yang ditolak itu nanti balik lagi ke sekolah. Iya, heeh. Ke sekolah, nanti sekolah harus upload ulang dokumennya tadi. Kalau sudah Oh, upload ulang, nanti masuk lagi ke yayasan. pusat. Ya, ke yayasan dulu. Nanti yayasan harus di-approve, baru kalau sudah di-approve nanti masuk ke dinas tadi. Iya. Ya. Oh, kalau penambahan PTK dari operator yayasan nanti di approve dinas ya, Pak ya. Tapi kalau Iya, memang PTK Ya, dari ya. sekolah. operator sekolah, operator yayasan approve, terus nanti masuk ke dinas seperti Iya. itu ya. Heeh. Siap, siap. Nomor HP-nya Pak Sarif ya, mohon. Iya. Ibu Dwi sudah masuk grup EPP nasional belum ya? Udah. Belum. Iya, Oh, kayaknya kan bukan yayasan ya Bu. Ibu Dwi ini ya. Enggak, Guru. enggak, Sekolah ya. enggak. Oh, nanti Enggak. saya share di grup guru juga kali ya Bu Vivin ya Iya, nomor WhatsApp. betul. Kalau Karena di kan grup guru nanti ada, setelah di ini grup guru Ada ada. guru bakti nasional ya nanti saya Ya, share. ada. Ya. setelah ini kita akan buat grup khusus operator ya. Mungkin udah ya untuk antrian ya. Kita lanjut Ya. itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Fatma Islam Bakti Semarang. Mohon izin bertanya Bapak untuk ngecek NPWP bagaimana? Ngecek NPWP dari sekolah ya. Dari sekolah kalau ingin ngecek NPWP itu dibuka yang tadi laman referensi tadi. referensi.data.kemdikbud.go.id. Ini ya laman referensi.data.kemdikbud.go.id. Nanti diisikan NPSN-nya di sini. Misalkan tadi NPSN-nya ini ya. Yang TK Islam Bakti 6 Wonosari tadi ya. Ini tinggal diisikan di sini. Kalau sudah diisikan dicari, klik cari, nanti ketemu data sekolahnya, nanti dipilih apa namanya nomornya ini NPSN-nya diklik, nanti keluar data sekolahnya. Nah, ini kan ada beberapa tabulasi nih, nanti dipilih yang dokumen dan perizinan. Nah, di sini nanti ada informasi si sekolah ini NPWP-nya berapa, bernaung di NPWP berapa. Begitu ya Bu. Oke. Oh,
Ini berarti yang NPYP-nya untuk Ibu hari ini berapa? belum bergabung nih ya Pak ya? Ya, belum merger. Iya, yang ini Mungkin belum termasuk masuk ke 35 yayasan. sekolah tadi kayaknya nih yang baru diajukan. Tadi ini Bu yang menanyakan tadi NPYP-nya, Ya, NPYP 35 MTS-nya berapa? sekolah tadi Sumbar. Oh, Iya. masuk yang situ tadi Yang bertanya berarti. ini Pak dari Semarang. Udah Oh, masuk yang nih. Udah udah join ya masuk. Pak Sarip ya? TK Bakti 1 Semarang udah. Oh, sudah. Mm. Udah ya Bu Fatma? Bu Fatma adakah? Dari Semarang tadi ya? Bu Fatma adakah? Iya, Boleh? iya, iya Bu, terima kasih. Mm-mm. Soalnya saya belum ngecek juga yang NPYP-nya Semarang. Ini tinggal di ini Bu. Nanti dimasukkan NPSN-nya. Di 69 yang itu Pak. 6 69, 84, 83, 68. Ya udah ini Yang udah di masuk bawah ke ini. Bapak. Ini udah masuk Nah, ke yang itu AM berapa? ini 7641. 69, 84, 83, 68. Bukan itu. Hmm? Yang tadi Bapak. Yang mana? Ya ini 698483 ini ya di bawah. Iya, iya, yang itu Ibu. Yang ini benar. Iya, iya benar itu. Ya udah ini tadi Bu. Bentar. Kok NPSN-nya 960? Ini kan? Oh, ya betul. Iya, 69, Ya udah ya 84, ini ya. 83, 68. Ya ini. Iya itu. Ini kan udah Iya. di bawah Oh, udah. Oh iya, iya. yayasan. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih. Udah Bu Semarang udah Bu, udah komplit. Iya, alhamdulillah. Hanya 2. Terima kasih Bu, Bapak. Ya Pak, hanya 2 Pak. Oh ya udah. Udah ya Bu Aza ya. Bu apa? Bu Jakarta Fatma. yang memang banyak Iya, itu. Ibu. Terima kasih. Iya, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya boleh Bu. Ini kayaknya untuk Pak Sarif ini dari Bu Aza. Ibu Aza ini dari mana ya? Halo Bu Aza. Aza B7 nih nggak ada dari mananya. Jika ada permasalahan di lapangan atau lembaga, kira-kira di hari dan jam berapa kami bisa konsultasikan. Nanti kita share di grup nasional aja ya Bu Vivin, khusus itu ya. Ya, betul. Ini Bu Aza ini dari mana ya? Bakti Gresik, Bakti 7 Gresik. Gresik ya? Oh iya, iya. Nanti kita share. Kemudian dari Palu nih. Oh iya, Gresik. Dari Palu boleh di-share NIB Yayasan untuk perpanjangan izin operasional. Yang tadi lagi ya Bu Vin ya, ini ke yayasan Iya. nih. Nah itu yang dari Palu nyoba Bu pakai NIB yang tadi dipakai dari mana tadi? Jawa Timur tadi. Iya, Di sana dari ditolak nggak Madiun. coba? Oh dari Madiun. Oh Di iya, Palu iya, ditolak iya. nggak coba? Ini yang dari TK Bakti Mentari ini Ibu siapa ya? Ibu Ulfa apa Ibu Fatma? Silakan kalau bisa bersuara. Jadi Bakti Mentari bisa bersuara. Bu Ulfa ya? Iya. Oh iya. Silakan Bu. Iya, untuk pengurusan nanti insya Allah akan kami coba dulu. Karena kemarin sempat saya berhubungan langsung dengan satu pintu itu masih menggunakan NIB yang ada di daerah seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ini saya rencana kalau memang dapat saya coba dulu pakai NIB Yayasan Pusat. Kira-kira kalau misalnya diterima maka saya tidak menggunakan lagi NIB yang ada di daerah seperti itu. Terima kasih. Ya Bu Ulfa, maaf saya mau nanya, tapi sudah bergabung dengan MPYP Pusat ya Bu? Iya. Sudah ya Pak Sarif ya? Sudah Palu ada namanya. Palu sudah belum ya? Saya lihat sudah ada kayaknya namanya. Berapa Bu NPSN-nya? NPSN-nya tunggu Bu. Oh ini Bakti berapa Bu? Oh sudah nih. 6995376. Oh ya betul nih. Coba Ya. Pak. Oh ya. Sudah NPYP-nya udah. Udah dengan pusat ya udah. Udah ini. Ya oke. Nah, ya. Nanti kita kirimkan ya Bu Ulfa ininya. Siap. Ya. Nah ini satu lagi nih Bu. Ini dari sini sebenarnya ketahuan nih kalau titik koordinat sekolahnya itu salah. Nih. Oh iya. Ya kan? Ini ada yang di sini nih. Ini mana nih? Itu di luar Nah negeri ya ini Pak? salah ini. Iya salah. Kan Kenapa harusnya bisa ngumpul terjadi? di sini nih. Indonesia kan di sini nih. Iya. Ini ada di sini. Satu di Amerika, satu di Afrika Pak. Nah
Harusnya kan ngumpulnya di situ tadi, di sini nih sebarannya nih. Kok bisa ya Pak gitu? Yang ini yang salah, yang pusatnya kayaknya mah titiknya juga salah nih. Oh, Oh, Boleh itu salah ya. Oh, pusat KP nih, diperbaiki Pak Seto. KP nih Mas, bukan pusat. KP nih juga. Ini di Afrika Kayaknya nih, pusat juga masih 00. belum update Mas Oh, ya udah Seto. nanti diperbaiki biar ke Indonesia tiknya. Kemarin Wah, udah kita punya. ngajuin ya Bu Vivin ya, tapi mm-mm, belum terkait nama kepala ketua yayasannya juga kayaknya mm-mm. belum. Coba deh cek ke atas, Pak Seto izin tarik ke atas. Atas sini. Iya, Oh, ini harusnya masih yang ganti. lama ya? Iya, Mm-mm. Iya, Masih Bu boleh Is. diganti. Soalnya ini saya di udah pernah ganti tapi Bu Nggak Vivin diajuin, ya bisa. kayaknya udah diajuin diajukan lewat tapi nggak di verbal. ACC. Iya, Oh ya, Emailnya diajukan juga lewat verbal. diganti tuh Pak Seto, emailnya udah bukan itu. Ya, udah iya. diajukan dulu lewat verbal itu. Hmm. Lewat verbal yayasan nanti Mas Syarif. Pengajuan pakai surat begitu ya, diajukan gitu Enggak, ya. enggak. Jadi cuman ngelampirin SK Menkumham aja di itu. Oh, isi ya. Akta enggak ya Pak? SK Kumham aja ya? Akta kalau ada nama pimpinannya nggak apa-apa. Ada Akta yang akta baru, notaris maksudnya ya. iya. Oh. Kemenkumham kayaknya yang belum Bu ini Oke, udah ada kan kita udah masih ada. lama. Oh ya, siap-siap. Yang baru udah ada Pak. Udah ada yang baru udah itu bikin akta tuh langsung dengan Kumhamnya diperbaharui sama. Ini Oh, ini udah nih Pak SK-nya udah yang lama, yang baru nih Pak 2022. Ini ya, Iya, kenapa namanya udah nggak ganti ya Bu Vivin? nggak Iya. ditulis berarti kemarin, nggak diisi kali. Iya, karena kita kan rakernya tahun 2020 berapa sih itu? Kan Iya, ini yang baru 2022 kan ya? 2022. Ini harus pengajuan lewat verbal yayasan Bu, kalau urba ini. Oh, Nanti siap. sama Pak Sarif. Berarti bisa Pak Sarif ya Pak? Iya, ini sama ini tadi ya. Kalau titik koordinat yayasannya masih 00, masih salah tadi. Hmm. Diisikan yang di mana, di Pasar Rebo. Kan Pasar Rebo kan? Betul. Ya. Ya. Masih ada pertanyaan kah ibu-ibu sekalian semuanya? Mumpung ada Pak Seto nih. Oh, ini dari Garut ini Pak. Silakan Bu Yani. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Kayak dengerin Meresap. radio Bu. Meresap Bu. Kayaknya dimatikan dulu yang lain Bu. Ya, siap. Begini kedengaran tidak? Ya, dengeran. Ya. Clear. Mohon izin, kami yang dari Garut tuh TK-nya kan sudah lama, tapi baru gabung YPBWI-nya tahun kemarin. Terus alhamdulillah sudah ada YPBWI cabangnya, cabang Garut. Nah, apakah kami harus gabung juga ke pusat atau karena sudah ada YPBWI cabang Garut atau cukup di perpal yayasannya yang Garut aja? Ya, mungkin itu pertanyaannya ya. Terima kasih. Ini yang Assalamualaikum. jawab Bu Vivin dulu ya Bu Vivin ya. Ya, ya, gini Bu, kaitannya dengan ini kita memang saat ini baru bukan euforia, kita baru merapikan ya administrasi yayasan begitu. Memang dari sejauh ini itu kan sifatnya sukarela ya, artinya kerelaan dari teman-teman yang di cabang dan di sekolah yang ada itu untuk bergabung kayak gitu di pusat kayak gitu. Kenapa begitu? Karena memang sejauh ini mereka teman-teman punya NPYP, pasti NPYP-nya banyak yang terpisah kayak gitu ya, sendiri-sendiri kayak gitu. Nah, oleh karena itu begitu administrasi terpusat itu jauh lebih mudah, jauh lebih meringankan gitu kan. Sebagian besar memang merger atau bergabung dengan pusat. Nah, untuk kasus Garut kayak gitu ya. Pertanyaannya apakah gabung ke pusat itu tetap
yang namanya cabang ada, gabung di pusat itu kaitannya dengan merger NPYP-nya gitu ya. Jadi sama juga dengan yang lain-lainnya, mereka punya perwakilan atau punya cabang, tapi berkaitan dengan administrasi gitu ya, perekaman data yayasan, sekolah-sekolah di bawah yayasan itu terpusat. Begitu ya? Paham ya Bu Yani? Ya, ya Bu Yani, begitu ya Bu Yani. Ya, siap. Terima Mungkin kasih. saya juga tambahkan Bu Yani, Ya, kalau tadi ya. kan Bu Yani sampaikan bahwa Garut itu sudah bergabung di kepengurusan cabang YPBWI Garut. Itu kita secara struktural keorganisasian lembaganya. Nah, sekarang kita untuk sekolahnya memang mulai tahun ini ya Bu Vivin ya. Karena Tuh. kita memang baru mulai tahun ini kita menggabungkan semua di bawah satu NPYP. Jadi kita berharap Garut berkenan juga menggabungkan dengan NPYP pusat. Ya Bu Yani gitu ya. Mungkin kalau mau lihat nih boleh nih sekarang berapa NPSN-nya bisa dicekin ya Pak? Ya Pak Seto ya. Itunya di mana? NPYP-nya. Kecamatannya. Oh, NPYP-nya aja ada. NPYP-nya belum ada karena itu tadi kami masih bingung gitu, belum bikin, belum ngisi NPSN-nya namanya. Oh, NPSN 202.671. Satu lagi itu apa yang saya lupa lagi. Yang TK saya aja dulu ya, yang Baitur Rahman. 202.671. Oh, namanya nggak ada baktinya juga ya? Iya. Nah, ini masuknya ke sini nih. Yayasan Zahra. Zahra. itu, Bu. Iya. Sudah punya NPYP itu. Ya, itu yayasan lama, Bunda, kan gabungnya PBWI-nya baru tahun kemarin. PBWI-nya itu yayasannya yang lagi almarhum Bu Ai ya. Iya. Gimana itu Pak Seto? Ini mau di merger langsung. Iya, ceritanya itu Bapak, kami mau proses tahapan buat ganti yayasan, mungkin seperti itu ke distrik-nya, ganti izin operasional, pergantian yayasan. Biasanya serah terima Bu dari yayasan, dari pengurus lama ke pengurus yang baru. Oh, iya, Kan ini berita dulu acara. dulu udah ada Berita yayasannya acara. nih. Ya, Dulu ya, udah ya. ada yayasannya. Mungkin ini Ya. dulu punya SK Menkumham nih. Iya, Nah, iya, nanti iya. harus serah terima dari yayasan yang ini ke Bina Yang YPBWI. Bina Wanita Islam tadi. Iya, siap, YPBWI. siap. Jadi Bakti, itu dulu bakti. ya. Ya, Pendidikan Oh bakti. iya, Bakti Siap, Wanita siap. Islam kok Bina. Bakti Wanita Islam. Iya, Ibu. Titipkan bakti wanita. Itu nih belum hafal-hafal kayaknya. Soalnya sama kayak yang punyanya NU, Bu. NU kan juga Bakti kalau juga. NU Bina Bakti Wanita. Oh. Iya. Ada binanya. Kalau kita Ada. baktinya dulu. Iya. NU ada berapa sekolah Pas itu? NU yang dinaungkan masih sedikit sih, Mas. Oh iya. Kalau NU itu Karena dia pisah sih antara yang Muslimat sama Fatayat. Muslimat sama Ma'arif. Oh iya, Ma'arif. Ma'arif. Harusnya Ma'arif ya. Iya. Ini Terus Bu ini Yani belum mau rapi juga kalau langsung mereka. joinin apa menunggu ini dulu? Izin satu lagi boleh bertanya? Iya, Bu. Ya, kalau itu tidak mempengaruhi dana ke pusat kan, misalkan kami kan sekarang sedang terikat program sekolah penggerak sampai tahun depan. Apakah pergantian yayasan itu tidak mempengaruhi, Pak? Kalau itu nanti kok izin operasional kalau nggak salah, Bu. Dia itu ada di sekolah penggerak itu ada apa namanya? Ada kata-kata untuk yayasannya nggak? Kata-katanya. Misalkan di dokumennya untuk sekolah penggerak itu ada nama yayasan yang lama gitu. Iya, masih yayasan yang lama, Pak. Setahu saya tadi aku lihat Pak Seto itu TK-nya masih TK Azahra ya, terus yayasan juga yayasan Azahra. Tapi secara de facto itu
mereka ingin masuk ke YPBI atau udah Iya, masuk ke ya YPBI baru gitu. tahun kemarin waktu seleksi kan tahun 2000 berapa ya? 2021, 2020, 2021 dulu itu seleksi. Ya. Kayaknya yang penting sih ini Bu, apa namanya, dokumen serah terimanya Siap. dari yayasan lama ke yayasan yang baru. Ya, Kan nanti kalau jadi ditanya ininya apa, ada bisa dijelaskan dengan dokumen tadi. Ini sudah ya diserahkan pengelolaannya ke yayasan Bakti Wanita Islam YPBI. tadi. Ya. Jadi Iya. penyerahan sekolah TK Zahra dari Yayasan Az-Zahra ke Yayasan YPBWI, kira-kira gitu, Bu. Iya. Siap. Soalnya saya pernah lihat yang pengajuan sekolah naungan itu ada yang melampirkan dokumen seperti itu. Iya. Iya. Ya baik Pak, terima kasih Pak penjelasan. Oh iya, termasuk ini Bu Inel, Mbak Vivin, Ya. Bu Vivin, surat permohonan merger itu tadi yang diminta Pak Seto, ya Pak Seto sebagai Iya. bukti. Iya, Sebagai dokumen kami nanti kan kami laporan ke pimpinan. betul. Bisa digambarkan ininya nggak Pak, format atau isinya apa ya Pak? Iya, nanti di Secara WhatsApp kan umum Pak, aja. mungkin itu Oh biar iya, kita, Biar kita tinggal ini Pak. ya, iya biar boleh. sesuai dengan keinginan Iya. Pak Seto. Ya, Siap. Nanti Gitu minta Pak ya Seto Pak Sarif izin. ya. Siap. Bu Yani sudah ya. Kemudian ada satu lagi nih Pak dari Bu Siti Marwanti Karanganyar. Mohon izin Bapak untuk di-approve pengajuan NUPTK kami dari TK Islam Bakti 6 Kebak Kramat Karanganyar. itu NPS-nya berapa? Oh, ini ya, NPSN-nya berapa Bu Siti? Siti masih. Ibu Siti Marwanti. Silakan Bu. NPSN kami Ibu 203. Suaranya pelan sekali Bu. Iya, 203. 203. Ya. 49. 169. Kok banyak banget? 8 digit Bu. 203-nya 1 8. kali 9. 203 49 160 ya. 169. 169. Ini sudah terbit satu yang masih di antrian. Ini masih di antrian dinas. Di antrian yayasan. Kan habis dari sekolah ini tadi. Oh, berarti belum di-approve sama yayasan ya, Pak? Iya. Karena Pak Seto, kami itu kan baru memergerkannya itu kan baru aja ya Pak. Iya. Artinya ketika sebelum ini masuk kayak gitu ya, itu persoalannya mungkin operator yayasannya ya Pak ya, yang belum siapa ya Pak ya, Iya. belum merger itu ya Pak. Iya Bu. Makanya ketika antrian juga bisa jadi dinas juga belum masuk gitu ya Pak ya. Iya. Masih di yayasan yang lama. Siap. Iya, ini yang jadi masalah ya ibu-ibu gitu. Karena mungkin dulunya tidak tahu siapa operator yayasannya ya Pak ya. Rata-rata memang punya operator sekolah tapi yayasan belum paham Pak. Gitu. Sehingga banyak yang kemudian termasuk dalam antrian gitu ya Pak ya. Oke Pak, silakan lanjut Bu Inel. Iya. Ini loadingnya agak lama, jadi saya nggak paham ini udah. Kayaknya Jawa Tengah banyak yang antrian ini. Pak, izin Pak Seto. Iya Mas. Ada syarat-syarat nggak untuk kemudian approve NUPTK yang diajukan dari sekolah-sekolah? Enggak sih, itunya asalkan sama sih. Enggak, tadi kan Intinya hanya mengetahui sih begitu ya Pak. Iya. Agak Di dokumennya itu sesuai. Birokrasi ya ibaratnya dari oke, siap. Ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya Ibu Bapak. Ibu Bapak.
Ada Pak Sarif sama Pak Seto ya. Gimana ibu-ibu sekalian? Siap. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup. Ah, Tapi usul aja tadi itu ada niat untuk membuat grup khusus operator kayaknya biar mereka langsung Iya. nanti bisa ini Nanti kita kontak langsung. buat dulu ya. Itu Tapi aja, tolong sebenarnya Bu aja. Vivin, itu ada grup sebelumnya kan ada grup BIMTEK sama grup guru bakti. Kayaknya di sana aja kali ya, nggak usah bikin grup baru. Oh, guru bakti Ada ya? grup. Ya ada grup guru bakti nasional sama grup. Iya grup. boleh juga kayak gitu Bu. Nah. Iya, jadi kita nggak Soalnya perlu. maaf nih Bu, soalnya udah banyak juga grup kan. Iya makanya. Oh ya, intinya lihat lagi bisa grup info yang di sudah sana ada. gitu. Oke. Nanti di sana Bisa. kita Ya, yang penting ganti nanti nama saling info judulnya. di sana langsung karena kan Iya. yang bekerja kan mereka langsung gitu Iya, ibaratnya. iya Bu. Kita Nanti kan mungkin hanya ibu-ibu, sebagai operator ini ibu-ibu yayasan. ketua ketua yayasan masing-masing, apakah cabang atau perwakilan, tinggal memberikan nama ke kita Iya, masuk. memberi info aja ke mereka. Nanti Iya. silakan buka, silakan ini tanya di sana langsung. Jadi lebih komunikatif gitu loh. Kalau kita kan nyampaikan ini lagi malah lebih. Oke. Ini bicara lagi soal dapodik ya Pak. Nah. Ya, Iya, ini dari Gresik nih ya. Tanya lagi ya, ini diulang lagi biar kita paham ya Pak. Kayak gitu, Pak. Iya Pak, ini Pak Seto saya bacakan nih ada dari mungkin terakhir ini ya Bu, dari PAUD Islam Bakti 4 YPBWI Gresik nih. Mau bertanya tentang Dapodik. Apakah syarat memasukkan PTK baru di Dapodik tergantung dari jumlah rombel yang ada di Dapodik? Karena info dari dinas mengatakan kalau jumlah guru tidak boleh lebih dari jumlah rombel. Apakah itu yang menyebabkan dinas tidak approve PTK baru? Dan berapa jumlah maksimal peserta didik dalam satu rombel? Ya Pak Seto. Iya, kalau itu kewenangannya di dinas ya Bu ya, untuk Dinas. approve atau menyetujui atau menolaknya. Tapi kalau di aturan jumlah peserta didik dalam satu rombel itu ada di Permen sebenarnya. Oh iya, begitu ya Bu. Ini Bu Bakti 4 Gresik siapa ya Bu Vivin? Ini enggak ada namanya. Kayaknya Permennya lupa nomornya, tapi itu ada ketentuannya di Permen. Satu rombel itu harus berapa siswa, Berarti itu maksimal lebih. berapa siswa gitu. Iya, memang demikian sih ada aturannya sih. Tetapi Dan kalau soal memasukkan PTK itu kan nggak ada persoalan ya Pak? nggak ada hubungannya sama siswa sebenarnya. Iya, betul. Kalau Dapodiknya mungkin ya, dan kemudian sertifikasinya ya Pak. Iya. Iya. Ini yang mungkin agak tidak sinkron Pak dengan dinas Pak. Karena dianggapnya ketika pengajuan PTK itu akan selalu jadi kewajiban atau jadi ketentuan terkait dengan Dapodik kayak gitu. Dapodik misalnya saja satu rombel itu maksimal berapa guru kayak gitu. Kalau aplikasi di Dapodik itu sebenarnya ketentuannya sesuai dengan di Permen Bu. Jadi kalau keluar dari aturan yang di Permen itu mesti ada warningnya di Dapodiknya. Siap. Oke. Oke Pak, ibu-ibu semua, sepertinya sudah cukup pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mungkin Pak Seto jangan bosan-bosan kita colek ya Pak Seto. Iya Ibu. Nanti abis ini kan jalan lagi, running lagi. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa menghubungi Pak Seto lagi, diskusi dengan ibu-ibu se-Indonesia ya Pak Seto. Iya boleh Ibu. Kayaknya dari Kalsel belum ada yang komen ya Bu Vivin. Tadi ada Bu Rajiha ya. Iya. Kalsel cukup banyak juga sekolahnya di sana. NTB juga belum ya? NTB belum. Ya. Maluku juga belum Bu Inal. Oh ya Bu Kia juga belum ya Maluku. Belum. NTB belum. Iya NTB. Sama sekali nggak berkomentar. Iya belum. Ya. Ya. Mudah-mudahan habis ini bisa kita selesaikan semuanya di bawah ininya Pak Seto. Ya Pak Seto,
Mungkin Iya, Bu. setelah kita lihat sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, sudah sepertinya untuk pertemuan kita